Puji nama Tuhan, selamat berjumpa kembali di dalam program Pastor Talk. Saya percaya bahwa semua kita dipanggil Tuhan bukan untuk mundur ke belakang. Kita semua dipanggil Tuhan untuk bisa memimpin semua orang yang di sekitar kita, untuk kita bisa berdampak bagi mereka. Kita dipanggil untuk memimpin, kita dipanggil untuk menjadi pemimpin, dan tentunya Tuhan memperlengkapi setiap kita di dalam panggilan tersebut. Nah, judul hari ini yang saya mau bawakan kepada saudara ini berbicara mengenai looking forward. Artinya, ketika masa lalu akan menjadi penghalang visi pada saat kita melangkah di dalam perjalanan kita. Nah, di dalam perjalanan kepemimpinan, tidak jarang kita menjumpai atau bahkan kita bisa menjadi pemimpin yang seringkali menceritakan tentang kejayaan kita di masa lalu. Yaitu tentang pelayanan yang dulunya besar kita ceritakan, atau keputusan yang dulu pernah berhasil, atau masa emas yang selalu kita ulang-ulang dalam cerita kita. Lantas pertanyaannya seperti ini, apakah mengingat masa lalu itu adalah sesuatu yang salah? Jawabannya adalah tidak. Tetapi tinggal di masa lalu itu bisa menjadi masalah. Kita lihat di dalam perkataan firman Tuhan, karena Rasul Paulus berkata, "Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku," dalam Filipi 3 ayat 13. Mari perhatikan di sini, Paulus tidak kehilangan masa lalu. Tetapi Paulus tidak membiarkan masa lalunya mengendalikan arah hidupnya ke depan. Dalam kepemimpinan rohani, masa lalu seharusnya berfungsi sebagai kesaksian, yaitu untuk menguatkan iman, dan sebagai pelajaran untuk membentuk hikmat. Namun, ketika masa lalu menjadi standar mutlak, ketika masa lalu menjadi alat pembenaran diri, ketika masa lalu menjadi tolok ukur untuk menolak perubahan, maka tanpa sadar, kepemimpinan tersebut mengalami kemunduran cara berpikir. Bukan karena kurang pengalaman, tetapi karena kehilangan visi ke depan. Nah, saudara yang kasih Tuhan, pemimpin yang terus hidup di masa lalu tidak selalu sombong, tetapi seringkali dia takut. Itu takut gagal di musim yang baru, takut kehilangan pengaruh, takut bahwa Tuhan tidak lagi bekerja sekuat dulu. Karena masa lalu itu terasa aman, sedangkan masa depan menuntut iman. Namun kepemimpinan Kristen tidak digerakkan oleh rasa aman, melainkan oleh ketaatan kepada pimpinan Tuhan hari ini. Ada sebuah peringatan dari Yesus, karena Yesus berkata dengan tegas, setiap orang yang menaruh tangannya pada bajak lalu menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Tuhan, dalam Lukas 9 ayat 62. Ini bukan soal keselamatan. Semua kita yang percaya Yesus, Alkitab berkata kita diselamatkan, dan itu karena anugerah Tuhan, bukan karena kita yang mencari, tapi karena Tuhan yang mencari kita untuk memberikan keselamatan. Tetapi kelayakan memimpin dalam kerajaan Allah ini menjadi berbeda, karena pemimpin kerajaan Allah itu dipanggil untuk memandang ke depan, peka terhadap musim-musimnya Tuhan, lalu berani melangkah meskipun belum melihat hasil. Nah, berarti sebagai pemimpin, mari kita bertanya dengan jujur kepada diri kita masing-masing, yaitu apakah saya lebih sering membicarakan apa yang Tuhan lakukan dulu daripada apa yang sedang Tuhan kerjakan sekarang? Pertanyaan selanjutnya, apakah pengalaman masa lalu membuat saya rendah hati atau justru menjadi kaku? Lalu pertanyaan berikutnya lagi, apakah saya memimpin dengan iman atau dengan nostalgia? Saudara, tentunya kalau Anda masih ingat ya, bagaimana kalau kita berkendara dengan kendaraan kita masing-masing. Setiap kendaraan ada spion pada kendaraan tersebut. Saya yakin spion pada kendaraan itu penting. Tetapi kendaraan yang kita pakai tidak dikemudikan dari spion. Itu sebabnya spion dengan kaca depan kita. Kalau kita bawa kendaraan mobil, kaca depan selalu jauh lebih besar dibandingkan kaca spion. Karena fokus kita bukan kepada kaca spion, tetapi kepada kaca depan yang besar yang ada di hadapan kita untuk melihat ke depan. Sedangkan spion hanya untuk memastikan, yaitu apa yang ada di belakang, yang sudah kita lewati. Demikian pula di dalam kepemimpinan. Masa lalu itu untuk apa? Untuk belajar, saudara. Hari ini kita untuk taat, dan masa depan untuk diimani. Karena itu menjadi pemimpin di dalam Tuhan
Seharusnya cara pandang kita terus melihat ke depan dan kita membicarakan hal-hal di depan yang Tuhan ingin kerjakan, sehingga kita terus melihat kepada visi dan memperkatakan visi tersebut. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, ajarlah kami terus menghormati kesetiaan Tuhan di masa lalu. Namun jangan biarkan kami terjebak di area masa lalu. Maka Roh Kudus berikan kami keberanian untuk terus bergerak melangkah ke depan dengan iman yang segar dan visi yang hidup. Kami percaya Tuhan memampukan kami untuk bisa melihat ke depan dan bergerak dengan iman untuk menangkap visi yang Tuhan sediakan. Terima kasih Tuhan, kami percaya karena pemimpin yang sehat bukan yang paling berpengalaman, tetapi yang paling peka terhadap apa yang Tuhan sedang kerjakan hari ini. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya. Amin. Nah, selamat beraktivitas sepanjang hari ini. Saudara dipakai Tuhan dengan luar biasa di bagian saudara masing-masing. Tuhan Yesus Kristus memberkati dan shalom.